Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hukum menukar uang dengan nominal yang berbeda. Misalnya menukar uang pecahan 5.000 bernilai 100.000 dengan 90.000. Bernilai 90.000 dengan uang 100.000, atau menukar uang 2.000-an dengan total 200.000 dan ditukar dengan uang 180.000 misalnya. Bagaimana hukumnya? Kita sedikit menjabarkan dari beberapa sudut pandang dan sedikit memperinci dari hukum-hukum tersebut mengenai perbedaannya. Mengenai hukum atau praktik ini yang memang seringkali ramai ketika menjelang Lebaran, jika yang dilihat dari praktik penukaran uang itu atau ma'qud alaihnya yang diakadi adalah uangnya, si uang, barang uang itu, maka penukaran uang dengan kelebihan jumlah tertentu itu haram dan bisa tergolong riba. Contohnya seperti tadi, bahwa saya punya uang 100.000 ingin ditukar dengan uang pecahan 5.000, ditukar dengan uang pecahan 5.000 bernilai 90.000, 100.000 dengan 90.000. Nah, berarti ada kelebihan, itu haram karena termasuk golongan riba jika yang dijadikan akad adalah uangnya. Tapi jika yang dijadikan akad atau yang dilihat dari praktik penukaran uang ini adalah jasa orang yang menyediakan uang, maka praktik penukaran uang dengan kelebihan tertentu itu boleh atau mubah menurut syariat dan tergolong dengan ijaroh. Ijaroh itu sewa jasa, menggunakan jasa. Karena ijaroh adalah sejenis jual beli produk jasa, maka bukan termasuk kategori riba. Jadi perbedaan orang ataupun ulama dalam memandang masalah ini muncul karena perbedaan mereka dalam memandang titik akad penukaran uang itu sendiri atau ma'qud alaihnya. Sebagian orang memandang uang sebagai barang yang dipertukarkan, tapi sebagian yang lain memandang jasa orang yang menyediakan jasa pertukaran. Nah, tapi terkadang barang itu sendiri mengikut sebagai konsekuensi atas akad jasa tersebut. Tarif yang harus dibayarkan pada penukaran uang di pinggir jalan itu biasanya adalah ya jasanya, bukan pada barangnya. Kita memberi kelebihan 10.000 itu bukan untuk uangnya, tapi untuk jasa dia menukarkan uang, jasa dia menyediakan uang, itu membayar jasa, bukan pada barangnya atau yaitu uang. Pembayaran tarif pada jasa itu disebut dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 6 tentang perempuan sebagai penyedia jasa ASI. Bukan jual beli ASI-nya, tapi jasa dia menyediakan ASI-nya. Allah mengaitkan upah di situ dengan aktivitas menyusui, bukan susunya, air susunya. Nah, soal tarif jasa penukaran uang ini memang tidak diatur dalam fikih. Tarif jasa itu disesuaikan dengan kesepakatan, tidak ada khusus harus berapa, tapi kesepakatan atau keridhaan antar dua belah pihak, yang kita misalnya yang menukarkan dan orang yang menyediakan jasa penukaran itu. Tapi dari sudut pandang lain, bahwa praktek akad ijaroh atau sewa jasa tadi itu sebenarnya hanya berlaku dalam konteks penukaran uang ketika penyedia jasa belum memiliki stok
uang untuk ditukar. Sehingga ketika ada orang yang mau menukar uangnya, penyedia jasa masih butuh usaha, effort untuk keliling mencari uang. Jadi dalam penyedia jasa atau dalam ijaroh, biaya jasa itu hanya dibenarkan ketika pekerjaan upaya penyedia jasa itu belum dilakukan. Jadi kita membayar jasa ketika memang jasanya itu belum dilakukan. Jika pekerjaannya sudah dilakukan sebelum terjadinya akad penukaran, maka pekerjaan tersebut jelas tidak bisa distatuskan sebagai akad ijaroh. Nah, gampangnya bahwa ketika kita menukarkan uang kepada orang lain, kan uangnya itu sudah ada. Orang yang menyediakan jasa tukar uang itu sudah punya uang, sudah ada uangnya, tidak memerlukan lagi usaha mencari ke sana ke sini, ke koperasi, ke bank dan lain sebagainya. Karena sudah tersedia uangnya. Itu dalam ijaroh, dalam sewa jasa itu tidak bisa, karena kita bisa memberi biaya sewa jasa, memberi bayaran jasa ketika jasanya itu belum dilakukan. Itu. Lalu bagaimana? Apakah ada solusi lain? Masih ada solusi lain. Nah, solusi lain ini kita melihat uang kertas secara fikih itu dihukumnya sebagai apa? Apakah sebagai emas perak, sama dengan emas perak? Karena jika dihukumi uang yang biasa kita gunakan itu sebagai emas perak, maka praktek penukaran uang dengan kelebihan itu jelas haram, termasuk riba. Haram, bisa masuk kategori riba. Nah, tapi jika tidak sama, maka penukaran tersebut bisa tidak tergolong pada riba. Itu juga nama kemari kita ya. Penukaran uang, jadi gitu melihat uang sebagai apa. Jika disamakan dengan emas atau perak, ya berarti hukumnya sama seperti emas perak, bahwa tidak boleh ditukar dengan yang sejenis dan dengan kelebihan. Nah, para ulama berbeda pendapat memposisikan uang itu. Di antaranya ada 4. Al-mabhasul awal al-awraqun naqdiyah, itu ada yang berpendapat bahwa emas itu adalah uang kertas itu berstatus sebagai sanadudain, sanadatud duyun atau sanaduddain, yaitu catatan hutang. Yang kedua, al-mabhasusani al-awraqun naqdiyah urudut tijaroh, uang kertas berstatus sebagai barang dagangan. Dan yang ketiga, al-mabhasus salis ilhaqul awraq an-naqdiyah bil fulusin nuhasiyah al-qadimah, uang kertas itu sama dengan uang logam yang berasal dari tembaga atau biasa disebut fulus, uang koin logam. Dan yang keempat, uang kertas itu berstatus sebagai nukud, emas perak itu sendiri, al-awraqun naqdiyah naqdun mustaqilun qaimun. Nah, dari keempat pandangan tadi, secara umum pandangan pertama, ketiga, dan keempat, pertama itu berarti uang sebagai catatan hutang, ketiga berarti uang sebagai seperti halnya uang logam atau fulus, dan keempat seperti halnya emas. Ini uang kertas. Nah, pertama, ketiga, dan keempat itu hampir dalam satu pandangan bahwa uang kertas tidak bisa ditukar dengan nominal yang berbeda. Ini untuk perinciannya sangat-sangat panjang.
Kita singkat, sehingga praktik penukaran uang demikian dihukumi sebagai hal yang tidak diperbolehkan jika uangnya dianggap sebagai yang 3 tadi, itu tidak diperbolehkan. Nah, adapun yang kedua yang menjadikan atau menganggap uang kertas berstatus sebagai barang dagangan, seperti halnya kita telur, minyak misalnya, atau jajanan, itu kan barang dagangan. Nah, uang kertas itu dianggap sebagai barang dagangan, itu maka sebenarnya ada beberapa referensi cukup panjang. Maka singkatnya, jika uang itu statusnya sama seperti barang dagangan, seperti telur misalnya, kita boleh menukar 1 kilogram telur dengan 1,5 kg telur, itu boleh. Kita boleh menukar misalnya 1 kitab dengan 2 kitab atau lain sebagainya, itu boleh. Maka begitupun uang, boleh menukar uang 100.000 dengan 110.000, 100.000 dengan 90.000. Nah, itu diperbolehkan menurut pendapat yang ini, dari pandangan yang kedua tadi. Karena uang menurut mereka itu tidak sama dengan emas perak, tapi lebih sama dengan barang dagangan atau urudut tijaroh yang boleh ditukar meski berbeda nominal jumlahnya. Nah, ini dikarenakan uang kertas secara nilai atau zat beda dengan emas perak. Jelas berbeda. Emas perak itu kan memang secara zatnya itu memang berharga, sedangkan uang kertas ya kertas. Uang kertas itu ya hanya sekedar kertas, hanya saja oleh negara itu dijadikan sebagai alat tukar. Nah, uang kertas itu kan tidak ditakar, tidak ditimbang, tidak dijadikan patokan, tapi kan sama saja, baik yang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dan 100.000 ya sama-sama saja kertas semuanya. Nah, adapun penyematan nominal pada uang angka itu sebatas penamaan saja. Karena secara fakta tetap berbeda dengan emas. Antara uang dengan emas itu kan berbeda. Jika misalnya pemerintah menerapkan kebijakan untuk tidak menjadikan sebuah uang tertentu sebagai alat tukar, tidak berlaku, maka ya uang itu jadi tidak berharga lagi. Seperti ya misalnya di Indonesia banyak uang-uang yang sudah tidak bisa dijadikan alat tukar, tidak bisa dijual, tidak bisa dipakai alat untuk membeli. Maka berdasarkan pendapat ini, penukaran uang yang biasa kita lakukan atau orang-orang lakukan itu boleh-boleh saja, tidak termasuk ke dalam riba. Wallahu a'lam bishawab.